Teknisi listrik curi motor. Presiden Prabowo beli sapi kurban di Madinah. Kearifan lokal Lubuk Lerangan jaga ekosistem alam. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya, Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, seorang pria paruh baya di Kabupaten Deli Serdang nekat membawa kabur sepeda motor warga. Pelaku berpura-pura membeli kabel menggunakan sepeda motor korban namun tidak kembali. Agus Suheri diringkus polisi setelah beberapa hari membawa kabur sepeda motor milik warga di Desa Tembung, Kabupaten Deli Serdang. Agus awalnya menawarkan jasa akan memperbaiki instalasi listrik di rumah korbannya di kawasan Tembung, Deli Serdang. Setelah sama-sama sepakat, pelaku berpura-pura akan membeli kabel untuk instalasi listrik di rumah korban. Disinilah pelaku menjalankan aksinya. Pelaku meminjam sepeda motor milik korban dan tak kunjung kembali. Selain meringkus pencuri motor, petugas juga meringkus seorang pencuri spesialis rumah kosong. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat memantau rumah korbannya sebelum mengambil barang milik korban. Pelaku bernama Sutan terpaksa ditembak karena berupaya kabur dan melawan petugas. Kapolsek Medan Tembung, Komisaris Polisi Johnson Sitompul, menyebut sebelum diringkus, pelaku telah membawa sepeda motor korban selama berhari-hari. Modusnya rekan-rekan, ketika diminta korban untuk datang memperbaiki instalasi listrik di rumahnya, oleh pelaku ini dengan alasan meminjam sepeda motor untuk membeli sesuatu. Namun, karena dipercaya oleh korban, si pelaku langsung membawa kabur sepeda motornya sampai berhari-hari dan tidak dikembalikan. Nah, untuk tersangka Sultan ini di dalam perbuatan modus yang dilakukannya adalah sasarannya rumah warga yang sedang ditinggalkan oleh penghuninya. Polsek Tembung tidak akan memberikan ruang atas kasus pencurian yang meresahkan warga. Masyarakat diimbau untuk tidak ragu untuk memberi laporan pada petugas. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, personil Satres Narkoba Polrestabes Medan menyergap pemasok 30 kg sabu di kota Tanjung Balai. Pelaku disergap di atas sepeda motor saat akan mempersiapkan pengiriman ke Medan. Ini adalah rekaman CCTV yang merekam detik-detik Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan menyergap kurir narkoba berinisial MRZ di depan toko handphone di kota Tanjung Balai. Pelaku disergap di atas sepeda motor. Polisi kemudian menyita 1 unit handphone yang menunjukkan rencana pengiriman narkoba dari kota Tanjung Balai ke kota Medan. Dari sinilah polisi kemudian menggeledah rumah pelaku dan menemukan 25 bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas dalam kemasan teh Cina seberat 25 kg. Usai menangkap pelaku, polisi kemudian menangkap 1 pelaku lagi yakni berinisial SH yang diduga berperan sebagai penjaga barang bukti narkoba. Dari tangan SH yang tak jauh dari rumah pelaku pertama, polisi menyita 5 kg sabu dengan kemasan serupa. Kapolres Tabes Medan, Komisaris Besar Polisi Gideon Arif Setiawan mengungkapkan penangkapan ini merupakan pengembangan kasus sebelumnya, sehingga petugas berupaya keras agar narkoba tidak masuk ke kota Medan. Saat ini petugas tengah memburu pemasok dan pengendali yang identitasnya sudah diketahui, beberapa diantaranya masih berada di Malaysia. Ini merupakan pengembangan dari penangkapan sebelumnya dan sifatnya tipologi tindak pidana narkoba ini sifatnya sel, jaringan. Lalu seperti yang saya sampaikan, ini penguatan dari Bapak Kapolda. Penegakan atau pencegahan maupun pemberantasan narkoba itu menggunakan prinsip pertahanan terbaik adalah menyerang. Jadi kalau bisa barang belum masuk ke Medan kita sudah
tangkap. Nah, ini yang dilakukan dengan keras oleh Sat Narkoba. Dalam kasus ini, 2 pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, modus baru sindikat jaringan narkoba internasional terbongkar. Personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara ungkap penyimpanan narkoba di dalam tempat pemakaman umum. Ini adalah rekaman video yang diambil petugas di Tres Narkoba Polda Sumatera Utara saat membawa MR ke pemakaman umum di Kota Tanjung Balai. Di sini pelaku menunjukkan lokasi penyimpanan 2 kg sabu 23 Mei lalu. Pelaku sengaja menyimpan narkoba di dalam kuburan karena menilai pemakaman umum merupakan tempat yang tak mungkin dicurigai sebagai tempat menyimpan narkoba. MR merupakan pelaku kedua yang ditangkap. Sebelum menangkap, polisi lebih dulu menangkap sang adik berinisial AR. AR ditangkap dengan barang bukti sabu seberat 7 kg disimpan di dalam sampan yang digunakan untuk menjemput narkoba di tengah laut. Menurut Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simanjuntak, modus penyimpanan di pemakaman umum ini merupakan modus baru. Pelaku yang merupakan kakak beradik ini disebutkan bukan kali pertama menjadi bagian dari jaringan internasional. Mereka sudah berulang kali terlibat dalam pengiriman narkoba Malaysia ke Indonesia. Barang bukti seluruhnya 9 kg. Untuk yang disampan itu ada 7 kg. Pengembangan dari tersangka 1 kita dapati bahwa 2 kg sabu lainnya sudah didistribusi dan disimpan oleh saudaranya, disimpan di pemakaman warga yang ada di belakang dan seputaran rumahnya. Ini modus yang saya lihat modus baru. Selain kasus ini, selama periode tahun 2025, lebih dari 600 kg sabu berhasil diungkap dengan tersangka ratusan orang. Rata-rata pelaku terancam penjara lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Hutan Deleng Gajah terbakar, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Presiden Prabowo membeli sapi jenis simental dengan berat 896 kg di Desa Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sapi kurban ini akan dibagikan untuk warga pada Idul Adha. Sapi berjenis simental dengan bobot 896 kg inilah yang akan dijadikan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sapi kurban yang dibeli langsung dari petani lokal ini ada di Desa Penyambungan Tonga, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sapi ini berumur 3 tahun 2 bulan. Menurut Dinas Pertanian dan Peternakan Mandailing Natal, kondisi sapi kurban milik Presiden Prabowo tersebut cukup terawat menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Bahwa satu lagi ada bantuan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo di Kabupaten Natal, ada sapi yang bobotnya 896 kilo. Hewan kurban yang dari Presiden ini akan diserahkan kemana, kapan gitu? Iya, terima kasih. Ini memang jenisnya ini memang simental, tapi ini akan aku minta ditunggu sama Pak Bupati. Kebetulan Pak Bupati di luar kota, nanti saya minta arahan bagaimana nanti akan diserahkan. Untuk menjaga kondisi sapi dalam kondisi sehat, pemberian asupan gizi seperti konsentrat serta pemilihan pakan yang tepat menjadi hal wajib dilakukan untuk mendapatkan hewan kurban terbaik. Sama kita itu sekolah peternakan itu, jadi perawatannya itu dia itu sudah memakai konsentrat, memakai pakan tambahan. Kalau
pakan tambahannya itu kita datangkan dari tembilahan. Jadi sudah itu baru kita campur dengan dedak di sini biar lebih irit sedikit. Baru kita campur sama ampas tahu bage. Bantuan sapi kurban Prabowo Subianto merupakan bantuan kali pertama Presiden di wilayah ini. Rencananya sebelum perayaan Idul Adha, pemilik sapi akan menyerahkan sapi ini ke pemerintah setempat. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Saudara, hutan Deleng Gajah di Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo terbakar. Petugas gabungan cegah api agar tidak meluas dengan alat seadanya. Petugas TNI Polri di Kabupaten Karo langsung memadamkan api agar tidak meluas di kawasan Barus Jahe, Kabupaten Karo. Dengan menggunakan alat seadanya berupa tongkat kayu, petugas memutus kobaran api. Kebakaran hutan Deleng Gajah ini ditaksir sudah menghanguskan 15 hektar lahan akibat cuaca panas ekstrim. Api membakar sebagian besar dan bukit Deleng Gajah. Lebih dari 3 jam, tim gabungan berhasil memadamkan api yang merambat di semak-semak hutan. Selanjutnya pihak kami Polres Tanah Karo, yaitu Satsamapta Polres Tanah Karo beserta dengan personil Kodim langsung turun ke lokasi untuk berusaha membantu memadam kebakaran tersebut dengan menggunakan alat yang seadanya. Ya puji Tuhan, sekitar pukul 15.00 WIB api dapat kita padamkan. Demikian sementara. Kembali himbauan kita pada masyarakat seperti apa? Dan untuk himbauan kita kepada warga masyarakat, kami himbau bagi warga masyarakat yang beraktivitas, berkegiatan di areal di hutan agar lebih berhati-hati, tidak melakukan pembakaran. Pasca kebakaran ini, warga diimbau agar berhati-hati dan diminta untuk tidak membuang puntung rokok dan tidak membakar apapun di dalam hutan. Kondisi cuaca panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara dinilai cukup rawan akan kebakaran. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara Gubernur Sumatera Utara telah menonaktifkan Dirut Bank Sumut Babay Farid Wazdi. Babay diduga terlibat kasus korupsi PT Sritex tahun 2020 saat menjabat Direktur Kredit UMKM Bank DKI. Direktur Bank Sumut Babay Farid Wazdi saat ini masih menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Babay diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi PT Sritex. Kasus ini disebutkan berlangsung tahun 2020 saat dirinya menjabat sebagai Direktur Kredit UMKM Bank DKI. Kondisi ini membuat Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terpaksa menonaktifkan Dirut Bank Sumut tersebut usai rapat umum pemegang saham luar biasa Selasa siang. Babay Farid diberhentikan setelah menyampaikan surat pengunduran diri yang disampaikan pekan lalu. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan dalam surat pengunduran diri tersebut tidak disebutkan alasan rinci pengunduran diri. Dirut Bank Sumut, pengunduran diri. Dan tadi hanya pengesahan karena untuk pengunduran dirinya pengesahannya harus melalui RUPS. Yang satu yang diberhentikan memang Direktur Pemasaran. Pak, apa alasan Dirut mengundurkan diri dalam surat ini? Tidak tertera dengan jelas, alasannya apakah kesehatan atau sesuatu lainnya tidak. Apakah ada kaitan dengan dia diperiksa sebagai saksi di Dirut Sritex? Itu nggak tahu, belum kita monitor sedalam itu, tapi Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah memeriksa 9 orang saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI, dan Bank Pembangunan Daerah Jateng. Dari 9 saksi, Kejagung memanggil 2 orang masing-masing dari jajaran direksi bank. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Bagaimana serunya kearifan lokal Lubuk Larangan? Saksikan usai jeda.
Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, aroma yang harum dan segar menjadi ciri khas bumbu tumis kecombrang. Selain warna merah yang menggugah selera, perpaduan sensasi pedas dan asam membuat kuliner ini digemari warga. Masih satu famili dengan jahe-jahean dengan nama Etlingera elatior atau kecombrang yang sering disebut kincung, merupakan tanaman khas dari Indonesia. Di Sumatera Utara, tanaman ini menjadi rempah-rempah tradisional dan dijadikan bumbu masakan, khususnya di Pulau Sumatera. Kuliner ini bahkan menjadi resep rahasia rumah makan. Di rumah makan Singaraga Jaya yang berlokasi di Jalan Bunga Turi, Medan Tuntungan, menjadikan tanaman kecombrang sebagai bumbu utama. Tidak ada bumbu spesial, hanya tambahan bunga kecombrang dan asam cikala yang mendominasi bumbu. Menunya adalah ayam kampung goreng, nila goreng, belut goreng, dan telur dadar. Semuanya disajikan dengan tumisan bumbu kecombrang dan asam cikala. Bunga kecombrang, asam cikala, batang serai, dan daun bawang yang telah dipotong-potong ditumis bersama bumbu lain yang telah dihaluskan. Perpaduan rempah-rempah ini akan mengeluarkan aroma yang khas dan membangkitkan selera. Pengelola rumah makan Jumiati mengatakan, racikan ini dilakukannya setelah mendapat saran dari konsumennya. Semenjak bumbu kecombrang menjadi menu andalan, peminatnya pun semakin bertambah. Perpaduan rasa pedas dan sensasi yang segar dari bunga dan buah kecombrang memberikan kepuasan kepada para konsumen. Ya wangi gitu, wangi, terus itu seger aja gitu. Wangi, seger, baru apalagi kalau pakai asam cikala itu kan kayaknya asemnya buat apa ya, seger lah gitu. Setiap harinya rata-rata rumah makan yang buka dari pukul 11 pagi hingga sore hari sedikitnya mampu menjual 300 porsi. Febi Mohtar, salah seorang pengunjung, mengatakan, meski berjarak belasan kilometer, tidak mengurungkan keinginannya untuk kembali menikmati kuliner ini. Dia kincungnya itu rasa pedes-pedesnya itu ada dapat gitu. Jadi seperti masakan Karo ya gitu. Dia masuk sebenarnya ke masakan khas Karonya itu terasa kincung sama ada bumbu apa itu yang kayak untuk asik itu. Jadi enak, seger ya, berkeringat makannya. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, penasaran dengan postingan kafe yang berada di tengah hutan? Sejumlah wisatawan tertarik menikmati kopi sambil berwisata alam. Selain jauh dari hiruk-pikuk kota, wisatawan juga dapat menikmati sensasi ketenangan. Berbeda dengan kafe lainnya, seorang pengelola kafe di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, mendirikan kafe di kawasan hutan di Desa Bukum, Bandar Baru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kafe Nusantara Healing and Chill ini dibuat dengan konsep jauh dari kebisingan dan ramah bagi keluarga. Kafe ini ditata dengan unik dan menarik. Pengelola sengaja memadukan konsep kafe modern di tengah hutan sehingga bisa menjadi daya tarik tersendiri. Selain suasana alam hutan yang asri, kafe ini juga berada di pinggir aliran sungai, sehingga gemercik suara air menimbulkan ketenangan dan mampu melepas penat hiruk-pikuk perkotaan. Salah seorang pengunjung mengakui lokasi ini cukup menarik, di mana mereka bersama keluarga dapat menikmati kopi dan makanan sambil melihat suasana hutan yang asri dan sejuk. Begitu ini datang lagi berkunjung kemari, ini sudah ada seperti ini, ya rasa kagum, keren tempatnya, mantap lah, mantap Nusantara. Bu, tadi kemari itu memang tujuannya langsung kemari atau ada tujuan lain gitu, Bu? Memang tujuannya kemari. Oh gitu, memang. Karena dilihat dari apa ya? Dari medsos ada Nusantara, kita pengen coba, penasaran, sering lihat orang buat story di IG, di Facebook gitu. Sementara kita orang Deli Serdang, kenapa kita tidak sampai sendiri ke desa ini, ke tempat Nusantara ini?
Setiap akhir pekan, kafe ini ramai dikunjungi oleh wisatawan bersama keluarga hingga anak muda. Nah, apabila Anda bosan menikmati suasana kafe di kota, Anda boleh mencoba menikmati kafe di tengah hutan yang berada di Desa Bukum, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang ini. Hendri Setiawan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, Lubuk Larangan merupakan sebuah kearifan lokal warga Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selain menjaga ekosistem alam, warga juga melestarikan ikan sungai. Salah satu kearifan lokal yang masih dipertahankan warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara adalah Lubuk Larangan. Lubuk Larangan ini merupakan kegiatan warga menjaga ekosistem alam, termasuk diantaranya melestarikan sumber daya berbagai jenis ikan di Lubuk Larangan Desa Tambangan Jahe, Mandailing Natal. Di sini berbagai jenis ikan seperti ikan lele, nila, mas, dan jurung hidup bebas dan masih terjaga kelestariannya. Di sungai ini juga ikan-ikan dapat berkembang biak dan menyebar ke beberapa sungai di wilayah ini. Ikannya ini dulunya bukan ikan jurung, akan tetapi ikannya ini ikan mas sama ikan nila. Terus yang sekarang ini ikan jurung ini naik dari Sungai Batanggadis menuju ke hulu. Jadi disinilah bermuaranya dia jadinya kan, di bawah jembatan Lubuk Larangan Tambangan Jahe ini. Jadi seterusnya yang mana yang di ini kan lokasinya ini aik tambangan, yang di hulunya Sungai Batanggadis. Aik tambangan ini Lubuk Larangan juga dibuat, namun inilah pusatnya salah satunya yang bermuara ikan di Desa Tambangan Jahe ini. Di beberapa lubuk larangan juga dibuka setiap tahunnya, menangkap menggunakan jaring atau jala. Uang dari hasil penjualan tiket nantinya disumbangkan untuk pembangunan desa dan anak yatim. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.